dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat, hidayah dan inayahnya lah kita masih diberikan nikmat iman, Islam, kesehatan serta kemudahan untuk tetap bisa mengaji walaupun lewat online. Salawat dan salam tak lupa marilah kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua termasuk umat terbaiknya yang kelak akan dipertemukan di yaumil akhir nanti. Insyaallah bunda-bunda sekalian, hari ini materi kita adalah makhrijul huruf dan sifatul huruf. Kalau untuk yang santri lama insyaallah ini sudah pernah saya kasih mungkin 2 kali ya. 2 kali. Nah, untuk yang baru-baru sepertinya memang harus dikasih lagi materi ini karena masih banyak yang bingung gitu. Jadi kalau saya komentari dengan ini harus jahar, ini harus hamas, agak bingung. Ini apa hamas sama jahar? Nah, insyaallah hari ini kita mau bahas tentang makhrijul huruf itu dan sifatul hurufnya. Nanti di akhir saya akan kasih link untuk kuizi dari materi yang saya kasih ini, tapi bisa dikerjakan sampai besok sih. Saya kasih waktunya agak panjang, ya. Sambil sekalian latihan gimana caranya akses kuizi yang belum pernah akses kuizi sama sekali, ya. Jadi nanti 2 minggu lagi kalau ujian yang sajadah sudah bisa, sudah mantap. Saya sudah kasih jadwal untuk murojaah pekan depan dan jadwal untuk ujian. Ujiannya per kelompok. Kenapa per kelompok? Karena lebih mudah juga sih nanti kalau per kelompok. Karena orangnya banyak. Jadi nanti yang dinilai ya nilai individu dan per kelompok. Oke. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca suratul Fatihah, istighfar 3 kali, doa mau belajar dan murojaah sajadah ayat 1 sampai 15 sebelum dimulai ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Insyaallah kita murojaah dulu ya, surah sajadah ayat 1 sampai 15. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu mir rabbika litundhira qauman ma atahum litundhira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi'. Afala tatadhakkarun. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin
kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Oke, insyaallah hari ini kita akan mengulang lagi tentang makhraj dan sifatul huruf. Santri-santri yang lama sudah pernah saya kasih, ini mungkin ada 2 atau 3 kali, tapi saya belum yakin apakah sudah benar-benar melekat belum, ya, makanya nanti saya kasih tugas. Selain ada kuis juga ada tugas. Jadi biar bisa. Makharijul huruf. Makharijul huruf. Nah, ini dia makharijul huruf. Di dalam huruf di dalam huruf hijaiyah yang dari alif, ba, ta, sa sampai hamzah itu bisa dibagi menjadi 2. Jadi kita bisa tahu cara pengucapannya itu kalau kita menguasai 2 hal ini, yaitu makharijul huruf, tempat keluarnya huruf, dan sifatul huruf. Sifatul huruf adalah sifat dari huruf tersebut. Jadi kadang-kadang ada huruf-huruf yang ada di dalam satu makhraj, tempat keluarnya sama, tapi sifat hurufnya berbeda. Jadi bacanya beda, nggak sama. Nah, makanya ini kalau kita ingat waktu itu pelajaran tentang kesalahan dalam membaca Al-Quran, kesalahan ada 2, ada lahan jali, yaitu kesalahan fatal, lahan khafi, kesalahan ringan, ya. Kalau yang termasuk lahan jali, kesalahan fatal adalah salah mengucap makhraj, salah mengucap huruf. Kalau kita tidak tahu teori tentang makharijul huruf dan sifatul huruf, nah, nanti kalau diaplikasikan dalam membaca Al-Quran, maka jadinya salah arti. Misalkan, alhamdu dengan alhamdu, itu beda jauh artinya. Sama husnul sama khusnul,
Itu artinya jadi kebalikannya, bukan arti yang baik, bukan husnul khatimah, tapi malah jadi buruk, kematian yang buruk. Oke. Terus nih, makharijul huruf. Yang pertama kita belajar makharijul huruf ya. Makharijul huruf adalah tempat keluarnya huruf. Ya. Bunda kalau misalkan mau dicatat, catat boleh ya, tapi sependengarannya. Nanti kita ada kuis untuk mengetahui apakah Bunda sudah paham atau belum. Ya, kita coba kuisnya. Nanti juga mungkin ada PR. Oke. Makharijul huruf ini dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 5 ya. Ada bagian rongga mulut, al-jauf, ada bagian lisan, lidah, ada bagian tenggorokan, al-halqi, oh di sini nggak ditulis nih. Ada bagian bibir, syafawi atau syafatain, ada bagian hidung, khayshum, ya. Terus, nah ini dia. Pertama nih makhraj jauf. Apa itu makhraj jauf? Makhraj jauf adalah makhraj huruf mad tabi'i. Ya. Huruf berharokat fathah ketemu sama alif sukun, atau huruf berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun, atau huruf berharokat domah bertemu dengan waw sukun. Misalkan makhraj jauf itu cuma buka rongga mulut doang, F1. Misalkan ba, bi, bu, a, i, u. Nah, itu buka makhraj dibuka rongga mulutnya seperti itu. Tapi kalau untuk a ada sedikit perbedaan lafal a kita sama lafal a Arab, Arab itu maksudnya fathah ya. Lafal fathah Arab dengan lafal a pada fathah Arab dengan lafal a-nya Indonesia itu beda. Kalau a kita benar-benar dibukanya maksimal. A. Kalau lafalnya Arab, fathahnya cuma cukup 2 jari. Afwan, ada yang bocor. Oke. Cukup 2 jari aja. Kenapa cuma 2 jari? Ya itu beda. Nanti kalau kita baca ta'awuz jadi nggak kelamaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, jadi bukanya cuma sekira 2 jari aja. Ya. Makhraj jauf adalah rongga mulut, makhraj rongga mulut khusus untuk mad tabi'i. Ya, mad tabi'i apa? Harokat fathah bertemu dengan alif sukun, harokat kasroh bertemu dengan ya sukun, harokat domah ketemu dengan waw sukun. Ya, jadi ini tidak terbatas untuk yang huruf aja, tapi lebih ke mad tabi'i. Ini lagi. Oke, ini kok langsung syafawi. Ini adalah makhraj syafawi. Makhraj syafawi itu apa? Makhraj yang keluar dari bibir. Ada bibir, ada fa, mim, ba, waw. Kalau fa, jadi kita akan menyebut fa yang benar itu ada getaran dari bibir bawah dengan gigi seri atas. Jadi ada fa. Coba dirasakan. Fa. Jadi ada getaran. Kalau tidak ada getaran, nanti salah. Jadinya jadi pa. Nah, kalau itu tadi fa, bibir bawah dengan udara yang mengalir antara bibir bawah dengan gigi seri atas. Mim sama ba sama-sama bibir ketemu bibir. Tapi kalau mim itu nempelnya dikit aja, nggak sampai setekan seperti ba. Kalau ba. Benar-benar kita tuh bibir atas ketemu bibir bawah. Nempel. Kalau wow, bibir juga, tapi mulutnya posisinya agak wah.
wow, wow, wa, wi. Jadi agak sedikit apa ya namanya monyong, sedikit monyong ya. Jadi nggak nempel banget bibirnya, tapi agak ada lubang di antara bibir itu. Jadi agak monyong. Ini makhraj syafawi, ingat ya hurufnya fa, mim, ba, waw. Makhraj khayshum. Nah, ini apa makhraj khayshum? Makhraj khayshum adalah ghunnah, yaitu makhraj yang keluar dari rongga hidung. Contohnya apa? Nah, ini makhraj khayshum ini kebetulan contohnya adalah bukan satu huruf ya, bukan satu huruf tertentu, tapi dia lebih ke efek dari membaca yang gunnah. Nah, ini contohnya kayak idgham bi gunnah ya. Gimana cara idgham bi gunnah? Idgham bi gunnah adalah nun atau tanwin bertemu dengan waw, ya, nun, mim. Oh, afwan. Ya, nun, mim, waw. Nah, itu. Tanwin atau nun bertemu dengan atau nun sukun bertemu dengan ya, nun, mim, waw. Oke. Kebayang nggak? Atau saya mesti buka juga nih? Tadul. Itu masuk di hukum nun sakinah. Nun sakinah. Mana nih? Hukum. Adanya udah jadi ini. Oke deh. Ini seperti ini. Afwan. Nih, Mas. Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ya. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya, waw, mim, nun. Nih contohnya. Wa ayyuhsyaron nasu duha. Wa ay, nun sukun ketemu ya-nya. Nunnya lebur ke huruf ya, ditahan 2-3 harokat. Itu ada efek gunnahnya. Jadi kita keluar itu dari rongga hidung yang benar. Wa ayyuhsyaron nasu duha. Bawahnya lagi nih. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Tanwin ketemu ya, lebur ke huruf ya, tapi ditahan 2-3 harokat. Bu, ya. Tampilannya masih yang ini, Bu. Oh, masih nggak masuk ya? Iya. Tado. Apa dia nggak bisa ya kalau PDF ya? Tado. Bentar ya, bisakah dia? Kalau nggak bisa, ini filenya ternyata hilang dia. Ya, dia nggak bisa nih. Bisa nggak nih? Kebaca nggak? Nggak. Itunya aja Bu, yang share-nya. Share screen-nya ke screen yang itu. Screen yang PDF. PDF-nya dibuka dulu. Udah dibuka. Terus share-nya. Share screen-nya. Nggak muncul di tempat saya. Oh. Nggak muncul di dia nggak muncul di ininya, nggak muncul di apa namanya? Di pilihan share screen-nya. Ya di file share screen. Kayaknya mesti saya setting lagi ini, Soalnya ini nggak muncul. Oke, I don't know. Ini saya tidak tahu, mesti ngoprek lagi. Oke lah, nanti aja lah. Nanti saya ini lagi. File yang Microsoft-nya hilang. Apa yang PowerPoint-nya hilang. Oke, balik lagi tadi ya. Ini contohnya adalah idgham bi gunnah, iklab, ikfa, ya. Ada idgham mimi, ikhfa syafawi. Yang pokoknya suka saya bilang apa namanya? Ini dibacanya
bacanya gunnah, ditahan 2-3 harokat. Nah, itu masuk makhraj khayshum. Begitu juga huruf nun tasjid atau mim tasjid. Jadi bacanya inna itu masuk ke makhraj khayshum. Amma yatasaaluna. Seperti itu. Jadi mim tasjid, nun tasjid atau huruf-huruf gunnah lainnya, hukum bacaan gunnah lainnya seperti idgham bil gunnah, iklab, ikfa, idgham ini ikhfa syafawi. Nah, itu dibacanya makhrajnya khayshum. Oke, jadi yang digunnahkan. Oke, ini makhraj halqi. Apa makhraj halqi? Halqi adalah tenggorokan. Jadi tenggorokan tuh bisa dibagi menjadi 3. Tenggorokan atas, tengah, sama bawah. Nih, yang atas ini yang sebelah kiri Bunda di layar. Huruf kha sama ghain itu dibacanya agak ngorok. Makanya sebetulnya ghain kalau nggak ngorok berarti dia kehilangan ciri khas dari makhraj bagian atas. Tapi juga nggak sampai ngoroknya lebay, jadi terdengarnya seperti kha juga enggak. Tetap ada gha, ghain, ghaghighu bagh, tetap nggak sampai lebay jadi kha khu, enggak, beda. Dan yang di tengah ini bagian tengah kalau di layar ini adalah makhraj tenggorokan bagian tengah. Hurufnya apa aja? Ha sama ain. Ha-nya tenggorokan bagian tengah ya. Ha, hi, hu, bah. A, i, u, ba. Nanti kita lihat slide dulu. Nah, ini ha sama ain sama-sama tenggorokan tengah. Sama-sama keluar dari tenggorokan tengah. Biasanya kalau yang salah di ainnya, kemungkinan besar ha juga salah. Ini yang saya bilang ha tipis ya. Ha tipis ini ha di tenggorokan tengah. Kalau ha tebal itu tenggorokan bawah ini. Hamzah dan ha ada di tenggorokan bawah. Nah, makanya seringnya nih dari kesalahan baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu salah semuanya. Nunnya juga salah. Yang benar, Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Hanya tipis, tenggorokan tengah tidak ada ngorok. Kadang-kadang ada yang saking tipisnya jadi Rahmanirrahim. Jadi malah jadi ngorok. Itu malah jadi salah ya. Rahmanirrahim. Ada juga yang Rahim. Sebetulnya haknya yang udah masuk ke tenggorokan tengah, tapi pas eksekusi jadi Rahim. Nah, itu juga salah. Ya. Terus ada lagi, ini makhraj lisan. Apa itu lisan? Lisan adalah makhraj di lidah. Di lidah. Nah, ini ada macam-macam ya. Kayak yang sering saya sebut, misalkan huruf sa sama ini, huruf zal, sa sama zo, sama-sama di ujung lidah bertemu dengan 2 gigi seri atas. Ya. Sa, lidahnya seperti mau digigit. Sa, za, zo. Zo. Jadi bacanya bukan zo, tapi zo. Ujung lidahnya seperti mau digigit. Itu ujung lidah bertemu dengan 2 gigi seri atas. Kalau ta, dal, sama ta, itu ujung lidah menyepak 2 gigi seri atas. Jadi kayak disepak. Jadi ta. Jadi ujung lidahnya itu seperti menyentuh belakangnya gigi seri atas. Coba deh. Ta, da, to. Jadi bunyinya tuh agak, nih bunyi ta-nya kita, huruf T-nya kita tuh beda sama huruf ta-nya Arab. Ta-nya Arab tuh ta, ti, tu. Rempong ya. Oke, lagi.
Nah, kalau huruf sin, zai sama sad itu dia satu makros. Satu makros ada di ujung lidah bertemu dengan dua gigi seri bawah. Ya. Jadi kalau Bunda menyebut shin, kalau Bunda menyebut sad, ashabul kahfi jadi ash, itu salah. Dia lebih mirip dengan sin. Kenapa lebih mirip dengan sin? Sad itu lebih mirip dengan sin karena dia satu makros dengan sin. Kebetulan dia juga punya sifat yang sama dengan sad sama sin itu punya sifat yang sama. Sifat yang tidak memiliki lawan itu sifat sofir. Bunyinya seperti kayak bunyi unggas gitu. Shin. Kalau shin ini dia ada di tengah lidah. Tengah lidah. Jadi beda banget sama sin, ya. Jadi kalau Bunda menyebut sad ashabu itu jadi ash, itu salah. Beda banget. Yang sad itu di depan, yang shin itu ada di tengah. Yang ada di tengah lidah tuh ada jim, shin sama ya. Sama-sama tengah lidah. Sama-sama tengah lidah tapi posisinya agak beda dikit. Sifatnya beda. Kayak jim. Jim itu sifatnya apa? Nanti kita belajar ya. Jim itu sifatnya jahar, tahan nafas. Kalau shin itu sudah hamas. Terus ada lagi, ini ada kaf. Kaf sama kof itu sama-sama di pangkal lidah, di lidah bagian belakang. Tapi kalau Bunda lihat yang paling belakang siapa? Kof. Makanya kof itu terkesan lebih medok dibandingkan kaf. Tapi juga nggak medok banget sampai ke gitu, nggak sampai gitu banget. Kok cuman lebih tebal dikit daripada kaf. Do ini dia sendirian karena dia unik. Dia pakai tepi lidah kanan atau kiri bertemu dengan geraham atas, bertemu dengan bagian atas nih, geraham atas. Boleh kanan aja atau kiri aja atau dua-duanya. Allah. Oke. Nanti kita cek ya, kita cek dulu cara bacanya. Nah, dari huruf-huruf tadi, selain makrosnya beda-beda, selain tempat keluarnya huruf itu beda-beda, dia juga punya sifat huruf yang beda-beda. Makanya, antara huruf satu dengan huruf yang lain, kadang-kadang walaupun dia sama-sama keluarnya di situ, tapi jadinya tetap ada keunikan masing-masing. Sifatul huruf, sifat huruf yang menyertai keaslian huruf itu dibagi menjadi dua, yaitu memiliki lawan dan tidak memiliki lawan. Kalau yang memiliki lawan, ini ada syiddah sama rakhawa, jahar sama hamas, isti'la sama istifal, itbaq sama infita, idlaq sama ismat. Aduh pusing. Yes, nanti kita coba persatu-satu dulu ya. Satu-satu dulu. Ini saya kasih singkat-singkatnya dulu, nanti saya kasih nanti baru difokusin ke makhraj dulu ya. Oke. Lihat ini dia hamas. Hamas lawannya adalah jahar. Ya. Syiddah lawannya adalah nanti rakhawah, tapi di tengah-tengah rakhawah ada tawasud. Hamas ini adalah ada hembusan nafas. Kalau jahar tidak berhembus nafasnya. Syiddah itu ditahan suaranya. Oke, langsung di sini aja nih. Nih. Oke, ini sifatul huruf yang dibedakan berdasarkan nafas, tahan atau dikeluarkannya nafas. Kalau yang ditahan namanya jahar, ditahan nafasnya. Kalau yang hamas itu artinya ada hembusan udara. Yang jadi patokan apa? Ini gimana cara ngafalin? Iya, emang paling nggak harus dihafalin nih, Bu.
Jadi patokan adalah hamznya karena hafaz paling dikit hurufnya. Huruf-huruf hamz apa aja? Fahathahu syakhsun sakata. Ini yang sebentar. Nih, yang dihafalin sini nih. Fahathahu syakhsun sakata. Itu huruf-huruf dari hamz. Jadi sisanya jahar yang ditahan nafasnya adalah 28 huruf dikurangi 10 huruf, jadi tinggal 18. Jadi dari alif sampai hamzah itu kan ada 18 huruf. Nah, dikurangin fahathahu syakhsun sakata. Sisanya adalah huruf ini. Ain, ra, mim, waw, zai, nun, qaf, alif, ra, hamzah, zal, ya, ghain, dhad, jim, dal, to, lam, ba. Waktu kita mengucapkan huruf-huruf jahar itu terkesannya seperti agak nahan nafas. Misalnya itu kan jalan nafas kita ditutup karena kita ngucapin huruf itu. Kayak juga zo. Coba deh ngucapin zo. Lebih susah. Itu kita nahan nafas di situ. Ma, mim, waw, za, zai, ini za, zi, zu, baz, ya, za, zi, zu, baz, nun, qaf, ini ada alif. Nah, bedakan kalau kita mengucap huruf-huruf yang di atas nih, huruf-huruf hamz. Kalau kita mengucapkan huruf fa, kalau nggak ada udara yang berhembus di antara bibir bawah dengan 2 gigi seri atas berarti salah. Ya, hamz itu cirinya gitu, ada udara yang berhembus. Sa. Waktu kita ngucapin sa, pasti ada udara yang berhembus. Cara untuk ngeceknya adalah nih telapak tangan didekatkan ke bibir. Fa. Ha. Ha itu kayak kita ini loh, ngecek bau mulut ya, ngecek bau mulut. Ha. Pasti ada udara yang mengalir. Sa itu udaranya lebih banyak lagi tuh. Ha. Nah, antara ha sama ha lebih hamesnya si ha. Udaranya lebih banyak yang keluar. Sha. Shin ini dia punya sifat anginnya leluasa berhamburan di dalam, ya. Itu shin tuh. Sha. Kho juga coba cek telapak tangannya untuk ngucapinnya. So, sin, kaf, ta. Itu keluar. Bandingkan kalau kita nyebut ba. Itu udaranya tidak keluar. Zo yang benar udaranya nggak sampai keluar. Kita nahan nafas waktu ngucapinnya. Ya, apalagi jim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim. Bukannya jim. Za, zi, zu, baj. Salah. Ya, ji, ju, baj. Oke? Hamas artinya keluar nafas. Udara berhembus. Jahar artinya dia menahan nafas karena dibacanya jahar adalah sifat huruf yang waktu mengucapkannya harus ditahan nafasnya. Pusing bun? Mana tadi? Balik ke sini. Nah ini syiddah. Syiddah adalah sifatul huruf yang dilihat dari tertahannya suara atau tidak. Beda ya, tertahannya nafas sama suara. Tertahannya suara. Nah, huruf syiddah ini ya adalah tertahannya suara ketika huruf tersebut disukunkan. Huruf-hurufnya apa aja? Huruf-hurufnya ini ajid, kotin, bakat. Kalau saya ngafalinnya tuh huruf
qalqalah ditambah huruf alif, kaf, sama ta. Alif, kaf, sama ta. Ya. Maksudnya syiddah tuh gimana? Oh, maksudnya kalau dia disukunkan, maka dia bacaannya ada tertahan, suaranya tertahan. Tergantung suara itu punya, huruf itu punya sifat apa. Kalau huruf itu punya sifat jahar, jelas, ya tadi jahar itu kan jelas karena dia tertahan nafasnya, maka dia bacanya jadi, misalkan ya, al-ta'amah, to-nya pantul ke to. Dipantulkan. Ini yang berarti sebagian dari sifat syiddah, sebagian dari huruf yang memiliki sifat syiddah pasti dia memiliki sifat qalqalah. Pasti dia memiliki sifat qalqalah. Ya. Tapi afwan. Kebalik. Semua huruf yang memiliki sifat qalqalah, baju di toko, pasti dia memiliki sifat syiddah. Tapi tidak semua sifat syiddah memiliki sifat qalqalah. Contohnya adalah huruf alif, kaf, sama ta. Alif ini hamzah ya, sama dengan hamzah ya. Kaf sama ta dia nih, kaf sama ta dia termasuk di kaf sama ta nih, kalau dilihat di slide sebelumnya adalah termasuk huruf hamas. Ada aliran nafas yang keluar. Makanya kalau dia sukun, yang ditahan adalah suara hamasnya. Kayak misalkan Allahu Akbar. Akbar. Jadi bukan akbar, tapi akbar. Yang ditahan itu hamasnya dia. Hamasnya jadi kayak ada udara yang mengalir di situ. Akbar, bukan akbar, tapi akbar. Terus fakanat, taknya sukun tuh. Jadi kayak ada nya di belakang, kayak ada udara sedikit ngalir keluar. Oke. Syiddah, lawannya dari syiddah adalah rokhoah. Rokhoah itu keluar semua suaranya. Nggak ada yang tertahan suaranya. Cara ngafalinnya gimana nih antara syiddah dan rokhoah? Yang dihafalin dulu adalah huruf-huruf syiddah. Huruf-huruf syiddah apa? Baju di toko plus alif, kaf, sama ta. Ya, itu huruf syiddah. Nah, di antara huruf syiddah dan rokhoah ada namanya tawasud. Tawasud itu adalah mengucapkan huruf-hurufnya dengan tidak terlalu tertahan. Jadi ini punya sifat antara ditahan sama keluar bebas. Artinya di tengah-tengah, tawasud. Hurufnya adalah ini dia. Lin umaro. Lam, nun, ain, mim, ro. Lin umaro. Nah, berarti huruf rokhoah yang terlepas keluar suara huruf, semua hurufnya keluar, yaitu adalah sisa dari 28 huruf hijaiyah, dikurangi 8 ini, 8 huruf syiddah, dan 5 huruf tawasud. Pusing, Bun? Mukanya soalnya kayak muka bingung gini. Ya nggak apa-apa, saya sampaikan dulu ya. Nanti tenang kok, ini ada lanjutan-lanjutannya kok. Ini bunda-bunda yang udah pernah dapat juga masih bingung. Oke, berikutnya adalah sifatul huruf yang tidak memiliki lawan berikutnya, yang memiliki lawan berikutnya adalah isti'la dan istifal. Isti'la artinya terangkatnya lidah ke rongga atas ketika mengucapkan huruf itu. Ciri huruf-hurufnya adalah semua huruf hijaiyah yang berhuruf vokal o. Kho, so, do, go, to, ko, ro, zo, gitu. Itu huruf aslinya bervokal o ya. Itu buat ngafalinnya aja sih, Bun. Ya. Kho, so, kan coba deh kalau dilihat lidahnya naik ke atas waktu ngucapin. Kho, so, do, go, to, ko, ro, zo. Naik lidahnya. Lawannya dari istilah adalah istifal. Lidahnya turun waktu mengucapkannya. Contoh hurufnya apa? 28 huruf dikurangi 8, jadi 20 huruf. Sisa dari
alif, ba, ta, sa sampai hamzah dikurangi huruf kha, sa, dha, ghain, ta, qaf, ra, dha. Ya. Ustazah, istilah bukannya 7 huruf ya? Oh, ini kok ada hilang nih. Oh iya, ada 7 huruf ya. Ini ada yang salah nih, satu huruf mana nih yang ini? 6. Afwan. Ini ada satu huruf yang ngikut. Oh, afwan. Ada huruf ra, kha, udah so, dha, ghain, ta, Ustazah, ro nggak ikut. rukhsah. Nggak masuk ya ro ya? Ro nggak masuk. Nanti oke, kita lihat lagi deh. Dari hafalan. Oke, ro ini lebih masuk ke lidahnya turun. Ro. Oke, nanti saya cek lagi deh. Ini kayaknya ro ini emang segini dulu ya. Saya tuh ngafalin ininya nih, apa sih namanya, singkatannya. Tadi dulu, saya singkatan salah. Oke. Jadi istifal adalah sisa dari huruf yang di atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh iya, benar-benar. Iya. Oke. Benar-benar. Afwan, Bun. Iya, benar. Ro-nya masuk istifal. Ini di bawah udah saya tulis ro. Kenapa di atas ada ro lagi? Oke. Berikutnya adalah itbaq dan infitah. Itbaq adalah menempelnya lidah dengan rongga atas ketika mengucapkan hurufnya. Nah, ini hurufnya ada 4 aja. Untuk ngafalinnya kira-kira mungkin ini bentuknya agak mirip ya. Sa, la, ta, za. Ini insya Allah lebih mudah dihafalin kalau kita itbaq menempelnya lidah dengan rongga atas. Ini adalah huruf-huruf yang susah menurut saya bacanya. Terus al-infitah adalah sisa dari huruf tersebut. Jadi huruf hijaiyah dikurangi huruf-huruf itbaq di atas. Ada Mbak Nenden nanya di grup. Oke, ada lagi. Ini terakhir adalah yang sifatul huruf yang memiliki lawan, izlaq sama ismat. Izlaq artinya mudah, ngucapin hurufnya tuh mudah, biasanya jauh lebih mudah daripada huruf-huruf lain, kecuali mungkin fa ya. Fa ini masih banyak yang suka salah, fa. Hurufnya adalah firomin lubin. Fa, ro, mim, nun, lam, ba. Fa, ro, mim, nun, lam, ba. Ya, sisanya ismat adalah huruf-huruf yang susah karena harus ditahan. Ini dan biasanya lebih gampang salahnya dibandingkan yang izlaq. Contohnya adalah 28 huruf dikurangi huruf 6 huruf ijlaq. Ya, dikurangi fa, ro, mim, nun, lam sama ba. Oke. Nah, sekarang sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Contohnya ada huruf sofir. Sofir ini kebetulan dia satu makros, yaitu ada di ujung lidah bertemu dengan 2 gigi seri bawah. Ya, sofir artinya suaranya seperti unggas atau burung. Ada suara tambahan yang keluar dengan kuat di antara ujung lidah dan gigi seri. Makanya waktu mengucapkan zai, itu misalkan pas waktu sukun bunyinya jadi kayak wazna. Itu ada huruf suara tambahan. Suara tambahan itu kayak z-nya gitu, buzzing. Terus kalau sin, suara tambahannya itu seperti suara desis.
Makanya kalau kita mengucapkan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak ada suara tambahannya, ngerinya nanti kita jadinya mantul baca bismillahnya. Bismillah, jadi biasanya suka gitu. Bismillah. Atau nah, shad, sa. Nah, bunyi desiran yang berlaku pada huruf sa. Jadi als, dia mirip banget seperti sin, tapi ada sedikit seperti suaranya agak lebih sengau dibandingkan kita waktu mengucapkan sin biasa. Ya. Terus kolkolah insya Allah semua sudah tahu. Ini adalah huruf-huruf yang dipantulkan. Ada kolkolah sugro dan ada kolkolah kubro. Ya. Kalau kubro ini kalau kubro biasanya karena ada wakaf, kalau sugro dia memang sudah ada di huruf itu sukun tapi ada di satu kesatuan huruf, jadi nggak usah pakai wakaf, emang dia sudah ada huruf sukunnya di situ. Kalau kubro itu biasanya huruf yang disukunkan, huruf-huruf kolkolah yang disukunkan karena wakaf, mesti diberhentikan. Entah di akhir ayat atau karena ada tanda wakaf. Ini sifat lin, saya sering sebut juga kayaknya sifat lin adalah huruf berharokat fathah bertemu dengan waw sukun atau ya sukun. Baiti, khauf, khaufin, ghairi, nah itu. Ghainnya harokat fathah ketemu sama ya sukun. Ada inhiraf ini cuma huruf lam sama ro aja. Ini kenapa disebut inhiraf? Karena dia ada pengucapannya miring setelah keluar dari ujung lidah. Jadi kayak makanya waktu kita mengucap alhamdulillah itu lamnya nggak jadi alhamdu karena letak lidahnya agak miring. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sesuai dengan yang mahrosnya kan pakai ujung lidah, tapi letaknya ro sama lam sama-sama ini ya, pakai lidah, bukan ujung lidah, di tepi lidah. Ini takrir. Takrir itu getaran. Pada huruf ro, memang dia punya sifat takrir, jadi agak bergetar dikit, tapi juga nggak boleh lebay. Misalkan, Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh sampai selebay itu ro-nya. Jadi cukup getarannya itu sekali aja, nggak boleh berlebihan. Tafashi ini anginnya berhamburan, bukan hanya angin, apa sih namanya, air liurnya itu berhamburan di dalam waktu mengucapkan. Jadi sha, shi, shu, bash. Jadi kalau nggak sampai misalnya muncrat di dalam mulutnya, berarti shinnya masih salah. Isi to'la, jadi waktu mengucapkannya isi to'la hurufnya cuma dot, karena dot itu kan dia pakai tepi lidah kanan atau kiri bertemu dengan geraham atas ya. Terus waktu kita mengucapkannya, terutama waktu dotnya itu sukun atau tasjid, itu kayak dipanjangin dikit bacanya. Misalkan walau, ini kan belum sampai ke dolin, jadi bukan walat dolin, tapi harus diinin dulu. Walau do, jadi dia udah mau keluar tapi ditahan dikit gitu. Itu yang disebut dipanjangin, istito'lah. Walau
waladhdallin. Oke. Saya ini dulu ya, ini latihan makhrajnya. Oh, ini masih bisa nggak sih? Nah, ini. Nanti Bunda sambil ikutin aja, ini soalnya banyak, nggak bisa saya cek satu persatu. Ini huruf alif atau hamzah, bacanya a, i, u, ba. U, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, an. A, i, u, ba. U, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, an. Nah, ini ha sama-sama di makhraj tenggorokan bagian bawah. Ha, hi, hu, bah. Hu, han, hani, hah, na, minal, muh, ni, ma, hi, han, hani, han. Ha-nya jadi tebal. Ha, hi, hu, bah. Hu, han, hani, hah, na, minal, muh, ni, ma, hi, han, hani, han. Nah, ini ain. Ain ada di makhraj tenggorokan bagian tengah. Dia punya sifat jahar. A, ai, au, ba. Au, an, ani, a, na, minal, mu'ni, ma'i, an, ani, an. A, ai, au, ba. Au, an, ani, a, na, minal, mu'ni, ma'i, an, ani, an. Ha-nya, ini ha sama-sama di tenggorokan tengah. Halqi, ya. Ha, hi, hu, bah. Hu, han, hani, hah, na, minal, mu'ni, ma'i, han, hani, han. Tuh. Beda sama ha, hi, beda ya. Ha, hi, hu, bah. Hu, han, hani, hah, na, minal, mu'ni, ma'i, han, hani, hah. Ini gha. Gha, ghi, hu, bagh. Hu, ghan, ghani, ghaghna, minal, mughni, maghi, ghan, ghani, ghan. Ghain tapi agak ngorok dikit. Ulang sekali lagi. Gha, ghi, hu, bagh. Hu, ghan, ghani, ghaghna, minal, mughni, maghi, ghan, ghani, ghan. Nah, ini. Oh, ini. Saya malah nggak ada huruf kho. Kho-nya lupa. Ini anggap aja diganti kho nih. Kho, khi, khu, bakh. Khu, khan, khani, khokhna, minal, mukhni, makhi. Makhi, khan, khani, khan. Oke. Ini qaf. Qaf. Qaqi, qubaq. Pantulnya ke ko. Quqan, qani, qaqna, minal, muqni, maqiqan, qaniqan. Kaki, kubak. Nah, kafnya ini ada sifat syiddah belakang. Bak. Kukan, kani, kakna, minal, mukni, makikan, kanikan. Nah, ini jim. Jim, ingat dia tengah lidah bertemu lagi di atas sifatnya jahar. Tahan nafas langsung ngucapinnya. Jaji, jubaj. Beda kan sama jaji, jubaj ya. Ditaruh lidah telapak tangan juga dia nggak ada hembusan yang ini lebay.
Jaji jubaj. Jujan jani jajna minal mujni majijan jani jan. Nih, lo. Allah. Pakai ini. Tepi lidah kanan, kiri, ketemu atas. Do. Dhadidu balt. Ludan dani dhatna minal mudni madhidan dani dan. Jadi pas waktu baca yang sukun dia nggak boleh sampai dod, nah nggak boleh dot, nah dot, nah cuman kayak nempel doang terus dilepas. Nih kalau ini gampang. Lali lubal lulan lalina kepleset. Lali lubal lulan lanilalna minal mulni malilan lanilan. Nani nuban nunan naninan minal munni maninan naninan. Iro. Rori rubar ruron roni rorna minal murni mariron roni ron. Tati tubat. Nah itu tak sukun ada kayak gitu ya dikit. Tati tubat tutan tanitat naminal mutni mati tanitan. Dadi dubad. Ini dalnya pantul, dia punya sifat kolkolah, punya sifat syiddah, ya, dan punya sifat jahar. Dadi dubad. Dudan dani dadna minal mudni madidan dani dan. Ini tatitu bato, toknya pantul karena dia qalqalah, punya sifat syiddah juga, punya sifat jahar. Tatitu bato tutan tanitatna minal mutni matitan tanitan. Ini za, zazi zubaz, zuzan zani zazna minal muzni mazizan zanizan. Sa, ini gampang. Sasi subas, susan sani sasna minal musni masisan sanisan. So, nah ini lebih mirip ke sin ya dibandingkan dibandingkan shin. Sasil subaf susan sani sosna minal musni masisan sanisan. Ini sa, ujung lidah seperti mau digigit. Sasi subas susan sanisas naminal musni masisan sanisan. Ini za, ujung lidah mau digigit juga. Zazi zubaz zuzan zanizas naminal musni mazizan zanizan mazizan zanizan. Ujung lidah seperti mau digigit ya. Ini zo. Zo-nya ini beda sama zo ya. Ini ujung lidah mau digigit juga. Mirip seperti zal tadi. Zo, zi, zubaz, zuzon, zoni, zozna, minal, muzni, mazizon, zoni, zon. Fa, fi, fu, faf. Afwan. Fa, fi, fu, baf. Fufan fani fafna minal mufni mafifan fani fan. Ini ba. Babi bubab. Pantul baknya. Buban bani babna minal mubni mabiban bani ban. Ma. Mami mumam.
Afwan, kok mam lagi. Mami mubam muman mani mamna minal mumni mami man mani man. Wawi wubau wuwan wani wauna minal muni mami kepleset minal muni mawi wan wani wan ulang wawi wubau wuwan wani wauna minal muni mawi wan wani wan. Nah, alhamdulillah. Nah, Bunda, ini dulu. Ini saya stop dulu, saya ganti sama ini. Nanti Bunda tugasnya itu di rumah bikin ini nih, Bun. Checklist huruf. Ini bisa di-print sih. Jadi nanti tinggal dicontreng-contreng doang, dicontreng-contreng. Mau di-print, mau ditulis ulang juga nggak apa-apa. Ini buat biar Bunda jadi, kan nanti Bunda saya kasih ininya. Saya kasih apa namanya PDF-nya ya. PDF-nya, jadi nanti Bunda sambil lihat, sambil merangkum. Ini rangkumannya dalam bentuk sini nih. Jadi Bunda nanti tahu bahwa huruf A itu termasuk apa gitu. Apakah dia halki? Alif itu sama dengan hamzah ya. Alif dengan hamzah sama ya. Nah, kalau misalnya dia halki, maka dia dicentrang. Dicentrang, mana nih centrangnya ya? Oke. Saya tidak nemu centrangnya di mana. Ya, pokoknya di X aja, Bun. Apa? Di X. Oh ya, di X. Iya bener juga ya. Aduh, ya ampun. Ya, di gitu. Terus, ba, ini kan lisan. Terus, ba termasuk jahar. Jim termasuk jahar. Selain itu masuk apa lagi? Nah, ini. Ya. Jadi seperti ini. Jadi biar nanti gampang lah. Ini nanti saya ini juga deh kalau misalnya mau di print. Tapi nggak tahu nih, nanti biasanya Mbak Fitri suka tahu gitu mau diapain ini. Pokoknya saya kasih draftnya seperti ini. Nanti bisa ditulis tangan langsung atau di print. Ini tinggal diconteng-conteng. Gunanya apa? Kalau tadi pasti yakin banget pas waktu saya terangin itu Bunda melayang-layang pikirannya, bingung ini apa ya gitu. Ya, jadi emang ini masih beberapa kali dipahami baru nanti ngerti gitu. Minggu depan nanti kita bisa ulang lagi. Jadi mungkin saya nggak kasih kuis dulu kali ya. Ini mungkin lebih baik kerjakan ini dulu nanti. Ya, sambil ini kan tinggal contreng-contreng ya. Sambil dibaca-baca sambil contreng. Jadi nanti Bunda paham, oh huruf ini termasuk syafawi atau apa. Nah, itu nanti insya Allah jadi paham kenapa harus begini, kenapa ngucapinnya harus begini, harus ditahan nafasnya, terus kenapa dia harus dipantulkan. Nah, itu dari sini. Oke. Ada pertanyaan? Pasti banyak pertanyaan, yakin. Malah mungkin saking bingungnya nggak ada pertanyaan, bingung mau ngapain. Mukanya udah ini semuanya, mukanya lihat. Ada yang moto nggak nih? Mungkin bisa kelihatan tampang bingungnya. Bukan tampang bingungnya. Oke, nggak apa-apa, Bun. Oke. Mungkin ini saya kasih PDF sama ininya. Ya. Nanti dikerjain, ya kerjainnya lama kok. Sampai seminggu ke depan ya. Seminggu ke depan. Nanti pas baru nanti pas minggu depannya saya kasih kuisi tentang materi hari ini. Jadi nggak langsung sekarang kuisinya. Ya. Minggu depan masih ada ketemu lagi. Minggu depan bahas ini lagi sedikit dan bahas untuk ujian yang 1 sampai 15. Oke. Oke, ada pertanyaan, Bun? Terus nanti kalau ada tanya, aduh aku pusing deh, bingung nih. Nah, gini jadinya. Kalau kayak gini nih learning by doing sih, Bun. Jadi kita bisa tahu, nggak apa-apa kita nggak tahu ini, oh ini termasuk lisan atau apa itu nggak apa-apa, asal Bunda tahu cara ngucapinnya yang baik dan benar.
Itu yang paling penting. Yang paling penting tahu mengucapkannya dengan baik dan benar. Tidak tahu istilahnya nggak apa-apa. Yang penting cara mengucapinnya tahu. Karena kalau salah mengucapkannya, ya keterusan sampai nanti-nanti, itu nanti bisa jadi dosa karena jadi salah artinya masalahnya. Ya. Ustazah, Heeh. ujian grup itu gimana maksudnya? Kayak misalkan saya di grup 7, terus kan dapatnya hari Selasa kalau nggak salah. Nah itu gimana? Apakah ada jam-jamnya kah? Terus Ada jamnya. apakah itu sambung ayat atau gimana? Ada jamnya. Ada jamnya. Nanti saya kasih jadwal. Tapi biasanya sih enakan ngambil subuh karena subuh atau malam sekalian. Ya, karena kalau subuh itu belum ngapa-ngapain ya. Nah, itu nanti kita barengan. Nah, Bunda nanti barengan saya video call atau Zoom atau saya kasih link Zoom. Jadi pas saat itu kita barengan. Nanti dites barengan muter murojaah dari ayat 1 sampai 15. Ayat 1 sampai 15 muter, nggak boleh putus. Kalau berkelompok yang sambung ayat masih bisa dibantu, maksudnya saling bantu antara sekelompok, ya, biar makrosnya jangan sampai salah atau ada lupa-lupa dikit. Habis itu ada pertanyaan individu. Setiap orang minimal dapat 3 pertanyaan. 3 pertanyaan itu adalah 1 sambung ayat, 2 arti, tentang arti, 3 tafsirnya. Dari ayat 1 sampai 15. Gitu. Maksudnya tafsir apa, Ustazah? Jadi nanti misalnya saya bacakan ayat, kalau yang tadi arti, saya bacakan artinya, nanti Bunda bacakan Arabnya. Kalau tafsirnya, saya bacakan ayatnya, nanti Bunda tafsirkan menurut pemahaman Bunda, gitu. Nggak usah mesti per kata. Gitu. Itu. Ada pertanyaan lagi, Bunda-Bunda? Ustazah, Ya. jadi untuk bisa menafsirkan yang Ustazah tanya itu, mesti dengar lagi ya rekaman kajian kemarin ya. Iya, nanti kan saya ulang lagi. Saya ulang lagi ya minggu depan ya. Insya Allah sih kalau kayak gini dari yang sebelum-sebelumnya sih insya Allah mudah kok. Kan nggak, kalau itu kan kita kayak dengerin cerita aja sih. Kadang-kadang kita cukup tahu clue-nya, oh ini clue-nya seperti ini gitu. Clue-nya cuman tahu ujung ayatnya aja kita bisa tahu, bisa mengartikan. Karena kan itu cuman apa ya? Jadi belajarnya itu clue-cluenya aja sih memang. Ayo bunda-bunda yang kemarin ujian sebelumnya dapat 100, coba di-share ke teman segrupnya. Wow. Ya Allah ya, 100. Oh, banyak yang dapat 100, Bun. Ini udah ngedon duluan. Enggak. Semangat, Bun. Enggak kok, tuh, tanya tuh, Bumia tuh. 100 dia. Bu, Muda itu. Apa? Itu yang 100 pasti masih muda. Enggak, coba tunjuk tangan yang Bumia. Enggak kok, enggak. Bu Risma. Ya. Jadi nggak ada nulis kan ya? Enggak ada, paling kuisinya aja. Nulis ayat kuisinya? Oh, enggak. Enggak nulis ayat. Alhamdulillah. Afwan, Ibu Risma. Iya. Ini yang PR merangkum, aku boleh langsung isi di Excel-nya kan Bu ya, kirim ke Ibu? Boleh. Terserah sesukanya. Siap, makasih. Oke, siap. Tapi ditulisin nama ya. Oke, nama dan kalau nggak ditulis namanya saya tak tahu. Sip. Makasih Ibu. Oke deh, siap. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.